Tuhan yang berikan kami hikmat, berikan kami pengertian Tuhan, berikan kami hati dan roh yang mudah dididik dan diajar. Mari Roh Kudus dampingi setiap kami untuk kami belajar, kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dan lakukan hari-hari ini. Berikan ketepatan Tuhan, berikan ketajaman untuk kami menangkap semua yang daripadamu. Terima kasih Bapa atas segalanya, terima kasih karena Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, hari ini saya ingin cerita sedikit saudara. Ada anak Tuhan di Cirebon, dia mimpi soal saya. Nah kemudian saya tuh ngomong, apa karena dia kangen sama saya ya karena lama gak ketemu? Kayaknya enggak sih. Tapi dia ngomong gini, saya tuh mimpi Ci, itu jelas bahwa itu adalah Cici. Nah Cici itu punya jubah, ada jubah yang memang siap untuk dipakai. Gitu. Tapi belum bisa dipakai. Kenapa? Karena di dekat jubah itu tuh ada makanan katanya. Makanannya tuh lucu katanya. Bentuknya setengah telapak tangan, dibungkus satu-satu, tapi begitu dibuka itu warnanya dibilang tuh seperti kopiko katanya. Tapi bening, tapi kenyal. Saya berhari-hari saudara saya tanya Tuhan, maksudnya apa sih? Engkau pasti punya maksud. Dan anak ini ngomong, nah di mimpi itu dibilang semua harus makan itu. Satu orang cuma punya satu. Setelah makan itu maka engkau akan jadi kuat dan siap menghadapi banyak hal. Barulah engkau bisa pakai jubah yang disediakan. Lalu saya berdoa saudara. Setelah itu saya berdoa, Tuhan engkau maksudnya apa yang engkau mau bicarakan, apa yang engkau mau kami kerjakan, apa yang engkau mau aku lakukan. Lalu Tuhan itu memberikan penjelasan saudara. Ya. Bentuknya tadi dibilang apa? Kenyal, bening, lalu coklat, seperti kopiko katanya, tapi bening. Saya tuh membayangkan kalau kopiko kan kecil saudara ya. Kalau setengah telapak tangan tuh dimut ya kebesaran, atau paling bisa digigit mungkin itu. Tapi saya merenungkan saudara, dan Tuhan itu menjelaskan luar biasa. Ya. Yang pertama dibilang apa? Kenyal, kenyal tumpuk. Gitu. Kenyal itu enggak blenyek, apa ya? Enggak benyek itu. Jadi kalau kita makan jelly, ukurannya harus pas. Kebanyakan air jadi becek, blenyek, itu. Kurang air jadi keras. Jadi kenyal itu harus pas. Tapi kenyal juga lembut, jarang yang namanya sesuatu yang kenyal, itu terus kasar gitu jarang. Tapi biasanya kenyal itu adalah lembut. Lalu yang pertama Tuhan bilang gini, engkau harus lembut. Kenapa kok bening? Engkau harus murni, bening itu murni transparan. Dan kenapa kok coklat? Engkau harus punya kerendahan hati. Nah inilah 3 hal yang hari-hari ini bukan menimpa saya, tapi saya belajar. Atau dalam 3 hal berjalan bersamaan dan itu sangat sulit ternyata kalau bukan Tuhan. Ya. Kita akan belajar yang pertama lembut. Nah, di waktu yang kira-kira mungkin setengah jam 40 menit saya akan mencoba untuk menyelesaikan ketiganya. Kita akan baca di Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Saudara, kita kalau belajar lembut yang jelas Tuhan sebutkan di firman Tuhan apa? Musa, lembut hatinya. Lembut itu bukan gemulai. Lembut itu ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Takarannya semuanya pas. Ada begitu banyak karakter yang kita bisa belajar dari Musa ini. Sangat banyak. Tapi saya akan mencoba sebutkan beberapa ya. Yang pertama Musa itu penuh dengan skillful menurut saya. Ya. Yang pertama dia bisa manajemen, bayangkan saudara ya. Membawa sebuah bangsa keluar dari Mesir. Itu harus mengerti manajemen, harus mengerti hikmat. Disebutkan sekitar 600.000 orang. Belum ternaknya, belum hartanya, belum yang lain-lain. Dan dia harus mengeluarkan sebuah bangsa keluar dari Mesir. Dikejar-kejar. Kalau dia tidak punya skill untuk mengatur 600.000 orang tadi, stres menurut saya. Ya. Putus asa, engkau akan ngatur bagaimana cara jalannya. Lalu saat berkemah bagaimana ngaturnya, suku apa di sebelah mana, suku ini di sebelah mana. Sederhana, bagaimana nanti kalau mereka mau makan, bagaimana nanti kalau ke kamar mandinya. Dia akan atur tuh.
Yang pertama, dia punya keahlian, minimal manajemen. Bukan cuman itu, tapi lembut juga bisa berarti Pak mendengar. Saudara saat dia belum ketemu dengan Yitro dan mertuanya, sebelum mertuanya memberikan usulan, Musa ini satu orang. Dekat kemah pertemuan mendengar semua keluhan orang Israel. Berapa banyak dari kita hari ini yang engkau hanya ingin didengar, tapi engkau bahkan tidak ingin mendengar. Mendengar bukan cuma dari saudara-saudara kita seiman, engkau bisa memberikan nasihat, tapi yang paling penting mendengar dari Tuhan. Lembut hati, engkau mau mendengar apa yang dari Tuhan. Dan saat engkau mendengar, engkau harus melakukan seperti yang Tuhan mau. Itu yang namanya lembut. Tidak ngatur karepmu dewe, tidak ngatur semau-maumu, tapi engkau mendengar apa yang Tuhan katakan. Tidak mudah. Ya, menjadi lembut itu tidak mudah. Dan punya penguasaan diri. Menurut saya saudara ya, memimpin orang 600.000. Jalan di padang gurun berputar-putar sekian puluh tahun lamanya. Ada gak marahnya? Saya percaya pasti ada marahnya. Mungkin dia jengkel. Tapi yang keluar Musa marah, yang tertulis di firman Tuhan hanya beberapa kali, benar gak? Ya, itu, marah waktu apa? Dia naik ke atas bukit, Tuhan kasih 10 perintah Allah, begitu sampai di bawah ternyata bangsa Israel menyembul emas, marah dia yang pertama. Di mata air Meriba marah lagi dia, dan itu ada menyebabkan suatu hal yang fatal. Menurut saya selain itu banyak kejengkelan-kejengkelan yang Musa itu alami. Tapi tidak pernah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Musa mengomel, nyinyir ya toh. Apa juga dikomentarin enggak? Menurut saya dia punya penguasaan diri. Lapor ke Tuhan. Hari-hari ini seberapa banyak kita saat engkau dalam tekanan, yang keluar dari mulutmu itu tidak ucapan syukur. Berapa banyak keluhan, berapa banyak yang namanya kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kita. Saudara, kalau engkau punya kelembutan, Tuhan itu lembut, dia gak pernah paksa kita. Makanya kita perlu berdoa, paksakan rencanamu. Dia Tuhan yang lemah lembut. Nah, punya penguasaan diri. Tapi Musa juga tenang. Saya mengucap syukur kalau saya baca firman Tuhan, ayo Tuhan, untung Musa tenang. Coba kalau Musa panikan. Membawa 600.000 orang, membelah Laut Merah, dikejar-kejar sama tentara. Kalau dia panik saudara, habis lenyap sudah. Saya ini pernah mengalami. Waktu saya masih SMP nggak usah, papi saya masih bekerja di Hotel Cortina. Lalu mami saya itu kan pegang restorannya. Nah, kami ini biasa kalau belanja di pasar Balubur zaman itu. Sekarang udah jadi Baltos. Nah, sekali waktu saya pergi sama mami saya belanja. Nah, pulang dari Balubur tadi. Saya kan naik beca saudara ya, kalau sekarang naik beca berdua pasti gak cukup. Zaman itu saya masih agak sedikit kecil jadi cukup satu beca berdua. Tapi saya gak tahu apakah mang becanya ini baru atau tidak. Ya. Jadi kita lewat jalan yang di daerah pokoknya dekat situlah, dekat Lias itu. Ada rumah tuh sedang renovasi. Gitu. Nah sedang renovasi, saya gak tahu bagaimana si beca itu melewati gundukan tanah. Tanah yang buat tanah pasir tuh pasir. Nah, maka seketika, gitu, begitu lewat jeder, melayanglah becak yang saya tumpangi, mendarat dengan jatuh miring ke arah saya. Sudah jatuh dari becak, tertimpa mami saya. Gitu. Saya nangis gak? Enggak. Saya langsung berusaha membebaskan diri, karena miring toh. Mang becaknya terpental entah di sebelah mana saya nggak lihat, tapi saya berhasil keluar. Saya nanya, mami, nggak apa-apa mami, nggak apa-apa mami. Gitu. Saya langsung tanya gitu, nggak apa-apa. Tapi mami saya tuh pucat mukanya, pucat. Nah, lalu saya tidak tahu dapat kekuatan dari mana. Gitu. Saya keluarkan mami saya berdirikan becaknya. Hari itu saya mendadak lebih kuat dari mang becak yang biasanya. Mang becaknya di dekat pasir itu ketakutan. Gitu. Saya bertanya sama mangnya. Tenan naon mang? Oh oke, berarti gak apa-apa. Saya berdirikan becaknya, lalu saya tanya mami saya, mau jalan, gemetar, pucat, terus mami naik becak aja. Ya,
Saya naikkan ibu saya kembali ke becak, saya suruh emang pegang di belakangnya, lalu saya gandeng becaknya. Hebat kan saudara? Nyebrang jalan, pergi ke hotel. Gitu. Sampai di hotel kan jadi heboh. Ada apa? Saya nggak tahu apakah heboh karena saya nuntun becaknya, saya nggak ngerti. Itu pokoknya becaknya saya tarik sudah. Emangnya udah nggak bisa naik lagi karena takut emangnya. Lalu si emang ini langsung kan disamperin sama banyak satpam. Ada apa? Ada apa? Papi saya terburu-buru. Apa? Jatuh pi. Gitu kan. Nah, begitu dibilang jatuh, terus yang diperiksa pertama kan pasti mami saya. Karena saya berdiri samping becak kuat toh. Saya tuh nggak sadar saudara. Di sini tuh keluar darahnya. Jadi saya tuh kegerusuk sih aspal. Berdarah, baru ada yang salah satu rumah bilang, loh Cik kok kamu berdarah? Oh mana berdarah? Oh iya ada darahnya. Setelah saya lihat darahnya, baru saya duduk saudara, nangis. Papi saya tanya, yang sakit mana? Nggak ada Pi. Lah kamu kenapa? Kaget. Lah kok nangisnya baru sekarang? Lah ya kaget. Saat terjadi saya nggak kenapa-kenapa saudara. Enggak nangis, enggak apa kenapa? Karena begitu kita panik, begitu engkau tidak tenang, engkau tidak akan bisa melakukan semua dalam ketepatan. Pikiranmu surut karena PDW, ya toh? Tapi dengan tenang, semua selesai, mami saya baik-baik saya duduk nangis. Makanya papi tanya, lah nangisnya kok sekarang kenapa? Kaget. Seandainya hari itu saya nangis, tiba-tiba jerit-jerit, menurut saya memang becak saya bisa pingsan karena ketakutan. Sudah menjatuhkan orang, bikin anak orang nangis. Itu salah satu contoh. Mungkin saya gini, mungkin apa itu Tuhan ya, minimal itu modal lah yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Biar ku tetap tenang dan tinggal percaya. Mungkin sudah nasib saudara ya. Tapi begitu ada banyak hal yang saya alami, setiap kali saya mengerti. Kalau Tuhan tidak pegang hati kita untuk menjadi tenang, engkau gak bisa tenang. Menghadapi banyak masalah, engkau gak bisa tenang. Semua kemarahan, semua kesedihan, sakit yang di hati ini. Ya toh. Tapi kalau engkau tahu dengan tenang, engkau mengerti apa yang harus dilakukan. Dia itu apa? Percaya dan yang harus apa? Mencari Tuhan. Ada lagunya atau saudara ya? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Itu ketenangan yang dari Tuhan. Ya. Jadi lembut tadi bukan berarti engkau gemulai. Tapi lembut itu punya sebuah keahlian, punya sebuah skillful yang bermacam-macam. Yang bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Tapi berapa banyak hari ini kita ini kurang bijaksana. Kurang bijak sini. Engkau kasar. Engkau panik, tidak ada ketenangan. Setiap perkataan yang kita keluarkan bukan menjadi berkat tapi menyakitkan hati. Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kalau engkau bertemu dengan suami, istri, anak, saudara seiman, sedang berkeluh kesah, dan yang keluar dari kita apa? Pedes, tambah sakit saudara kita tuh. Tapi engkau perlu menjadi orang yang bisa menenangkan orang lain, bukan engkau menjadi orang yang ditenangkan orang lain. Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Amsal 31 ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saya tuh agak lain sama adik saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau adik saya tuh waktu kami masih SD, SMP, kalau tidak keras, Lili itu gak jalan. Tapi kalau saya itu dikerasin, saya gak jalan. Jadi kalau saya harus diomongin dengan lemah lembut, papi mami saya nyaris tidak pernah berteriak kalau dia sedang menasihati saya. Sini nih duduk. Maka dia akan menjelaskan dengan pelan, saya mencerna. Tapi kalau saya sudah modal dibentak-bentak, saya cuma diam. Melakukan? Enggak, saya tinggal pergi. Tapi kalau yang satu lagi diomongin pelan, nggak jalan. Harus diomelin, dimarahin baru dia mau bergerak. Boleh nggak kita marah? Kalau marahnya bukan karena benci, untuk mendidik, bukan marah ya, berkata lebih keras, mungkin tidak apa-apa. Tapi apa sekali lagi, lidah lembut itu seperti pohon kehidupan. Memberikan kehidupan.
Saya sering ngomong kalau di Windu Bapak Ibu Saudara. Yuk belajar ngomong dengan nada rendah. Yang perempuan engkau berbicara dengan alto, jangan sopran saudara. Yang laki jangan tenor, ayo belajar ngomong dengan nada bass. Kenapa? Supaya tenang. Benar, saudara kalau nonton sepak bola, komentatornya itu suaranya tinggi apa rendah? Tinggi. Ya, dan dia akan membawa bola di kiri ke kanan dan ya gol. Nanti kan saudara yang nonton ikut, wah, gitu benar. Coba kalau ngomong gini, ya Ronaldo membawa bola di kiri dan ke kanan, gol. Kan ngantuk nontonnya, betul gak saudara? Kemarin waktu bulu tangkis, kan Indonesia menang nih ceritanya itu. Saat, padahal kita gak ikut main loh. Tapi saat kita melihat, ya toh yang satu semes sana, kan kita teriak, iya, gitu. Nadanya tinggi gak? Masa gini, ya, kan lain. Nada yang tinggi tadi membuat apa? Kita tuh jadi ikut semangat atau marah. Tapi kalau kita punya ketenangan, engkau ngomong dengan nada yang rendah, orang tuh dengarnya ayem. Meskipun kamu marah, tapi kalau nadanya tidak meninggi, mungkin lain ceritanya. Saudara cuma satu kata loh, lembut, tapi jabarannya banyak. Belajarnya setengah mati. Saya ceritanya Bevis aja. Sampai hari ini, saya gak pernah tuh ngomong dengan nada tinggi, lalu saya ngamuk marah-marah. Boleh ditanya anaknya, sampai hari ini. Gak pernah. Karena apa? Ngomong seperlunya, kalau memang perlu diomongin ya diomongi, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau saya mulai ngomong kata-katanya agak banyak, maka tiba-tiba dia bilang, Tante Lani ngomel. Padahal saya gak maksud ngomel, cuma kata-kata saya agak banyak. Lain. Gak pernah saya teriak meninggalkan diri, Bevis ayo mandi. Gak pernah. Mandi Bev, kan lain ya. Ayo mandi. Sama mandi Bev. Lain. Mungkin kalau saya ngomong teriak-teriak, mungkin seperti anak-anak yang lainnya mungkin mesti dikejar-kejar harus mandi. Karena saya gak pernah berteriak. Dan puji Tuhan anaknya nurut dan mandi. Sederhana saudara. Nanti ada yang ngomongin, tapi Cik saya sudah praktek, saya sudah ngomong nada rendah, bass mungkin, sampai bassnya lagi sampai sebassnya gak didengar. Saudara perlu berdoa. Ya, supaya telinga orang yang kita omongin tadi dibuka Tuhan. Siapa tahu masih ada kebebalan yang menutupi telinganya sehingga tidak mendengar suara bassmu. Itu baru satu kata, lembut. Lalu yang kedua, murni. Karena tadi kan dibilang engkau harus makan yang kenyal, yang bening dan coklat. Yang kenyal, yang lembut kita harus belajar. Yang kedua bening, murni. Saudara kalau pergi ke restoran atau warung ya. Mbak es jeruk 1. Kalau saudara mau hidup sehat. Yang murni ya mbak. Karena apa? Saudara kan gak mau diganti sama esens rasa jeruk kan. Maunya dari jeruk asli. Engkau mau sehat bikin apa? Mau makan apa? Makan buah supaya sehat. Saudara harus asli makan buahnya. Atau saudara makan buah-buahan. Seperti yang dibawa penari kan gitu. Buah-buahan. Anggur-angguran. Apel-apelan. Kan maunya yang asli tuh saudara. Tapi kalau engkau mau makan yang asli, yang sehat. Yang asli itu banyak proses yang harus dijalani. Engkau mau minum jeruk asli. Maka si jeruk harus dipotong, lalu di apa? Diperes. Baru keluar aslinya. Engkau mau makan apel, dicuci, entah pakai kulit, entah tidak, engkau gigit harus dikunyah. Baru keluar aslinya. Saudara, yang namanya murni, itu sakit. Engkau punya maksud murni kok, saya cuma mau nolong dia. Tapi yang saya tolong kok sikapnya seperti ini. Itu engkau sedang diuji kadar kemurnianmu. Murni itu menyakitkan. Murni itu kadang-kadang membuat kita. Seperti tadi jeruk peres dipelintir-pelintir rasanya. Engkau mau makan mangga rasa dikupas disayat-sayat. Tapi itu sedang mengecek apakah engkau benar-benar murni.
Kalau Tuhan berikan masalah dalam hidupmu seperti dipuntir-puntir tadi, Ci, saya diperes-peres sudah habis, engkau mengucap syukur karena kemurnianlah yang akan keluar dari hidupmu kalau engkau bersyukur. Tapi begitu kita mulai ada sesuatu yang membuat jengkel, membuat marah, engkau punya pikiran yang lain, engkau sudah tidak murni. Sudah terkontaminasi. Ada campuran yang lain. Tapi saat ucapan syukur itu keluar dari hidupmu, lewat sayatan yang Tuhan izinkan, lewat lumatan, lewat kunyahan, dan ucapan syukur yang keluar, itu murni di hadapan Tuhan. Sulit saudara, hari-hari ini tidak banyak orang yang bisa murni hatinya. Sedangkan firman Tuhan juga berkata, ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jangankan di hadapan Allah aja kita gak murni loh saudara. Kadang-kadang kan engkau berdoa punya maksud tertentu. Benar gak? Maksud tertentu apa? Engkau berdoa kalau kepepet. Saya pernah ceritakan, Tuhan kenapa sih setiap kali kalau di Windu bayar listrik mesti berdoa. Banyak hal saya harus berdoa. Kalau setiap hari Tuhan, setiap bulan kasihlah aku 100 juta. Wes tenang. Semua ketutup. Terus Tuhan tanya sederhana. Kalau setiap bulan aku kasih kamu 100 juta. Kira-kira kamu cari aku enggak? Enggak sih. Enggak cari Tuhan. Tenanglah. Karena lagunya ganti. Hanya dekat duitku rasa tenang hatiku. Tuhannya ganti. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami. Sepertinya pas. Tapi pasnya Tuhan itu enak. Pas butuh pas ada. Datang dari mana? Tidak tahu. Tapi itu membuat kita terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Tapi kalau sampai mepet rasanya gak ada pertolongan. Dan engkau mulai berkeluh kesah. Engkau sedang menambahkan. Bukan gula, mungkin asam dari hatimu masuk ke dalam perasan air jeruk tadi. Ujungnya jeruknya jadi asam. Kalau engkau berikan yang namanya pengucapan syukur, engkau sedang menambahkan gula, maka air jeruknya jadi manis. Engkau murni. Engkau berani mengeluarkan yang murni. Meskipun menyakitkan. Tapi kalau itu kesukaan Tuhan, kenapa tidak? Relakah, tadi saudara kan nyanyi tuh, merelakan diri, meletakkan hidup. Cuma nyanyi tok tahap tenanan. Enggak ada lagi diriku. Masa? Berapa banyak kita yang mengutamakan diri kita? Engkau sedang mencampurkan banyak manusiamu. Bukan roh Tuhan yang menjadi dominan. Mengeluarkan semua karakter jelekmu untuk mengkontaminasi dan kau tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Pagi hari ini ayo belajar. Engkau tidak punya agenda pribadi, tapi biarkan Tuhan yang melakukan. Dan kita cuma apa? Nurut dan melakukan segenap hati. Keluarkanlah yang murni dari hatimu tadi. Rela, transparan, engkau tidak punya maksud jahat. Kalau Tuhan begitu murni terhadap hidup kita. Meskipun kita seringkali curiga kepada Tuhan. Tapi percayalah yang dia lakukan tidak pernah mendatangkan sebuah kecelakaan. Karena rancangan Tuhan sempurna buat kita. Ya, selanjutnya coklat atau bening, murni, kenyal itu lembut, tapi coklat punya kerendahan hati. Ya. Sebetulnya saudara, kalau engkau punya kerendahan hati, berkat Tuhan itu banyak buat kita. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Hari-hari ini berapa orang yang dihormati? Mau disanjung orang, engkau dipandang. Saudara gak perlu mengusahakan, kau rendah hati aja. Gak usah perlu pakai mobil mewah, barang branded, emas mungkin. Saya lihat di media sosial ada pengantin pakai kalung emas 60 kilo, gak kebayang saya. Atau gotong karung beras 25 kilo ya setengah mati, pakai emas 60 kilo, saya gak ngerti dia kuat berdiri berapa lama tuh kalau terima tamu. Untung di luar negeri, coba kalau di Indonesia, emas 60 kilo berdiri di atas podium, mimbarnya mungkin nyengir sepanjang hari salaman. Kalau tamunya sedikit cuman 50 orang sekarang boleh, coba kalau tamunya ribuan. Sanggup saudara. Engkau hanya perlu apa? Rendah hati.
Tapi rendah hati isinya mirip sama yang murni. Isinya apa? Didikan. Kerendahan hati itu butuh yang namanya perjuangan. Tidak segampang yang diucapkan. Kenapa? Karena kita ini gudangnya apa? Sombong. Merasa diri bisa, merasa sombong. Bukan merasa sombong. Sombong yang bahkan kita tidak sadar kalau kita sombong, itu parahnya. Kalau kita sadar kita sombong dan bertobat itu lebih gampang. Tapi masalahnya kita tidak sadar kalau kita ini tinggi hati dan sombong. Enggak, kalau misalnya duduknya, ayo silahkan duduk mari, sini loh, suaranya bagus. Ayo nyanyi, enggak suara saya jelek kok pas-pasan. Sombong saudara. Engkau minder juga sombong, minder itu sombong yang tersembunyi. Benahi hati, kerendahan hati, itu berkaitan dengan apa? Hati kita namanya aja kerendahan hati. Kalau orang-orang Bahtera bilang hineni, tapi seberapa banyak hineni yang kita punya? Saya sering memberikan perumpamaan hineni itu ada beberapa tahap. Apakah engkau dengan posisi berdiri dan mengangkat tangan? Atau engkau dalam posisi sujud? Atau berlutut? Atau tersungkur? Sampai di mana? Yang Tuhan mau dalam hidup kita. Engkau punya kerendahan hati menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sampai engkau tersungkur. Kalau perlu sampai masuk ke dalam tanah dan gak kelihatan. Saya sering bercanda itu hineni mendem. Gak kelihatan. Yang kelihatan biar cuma Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mau. Engkau ngomong aku punya hineni Tuhan hineni. Tapi bahkan engkau kalau mengalami sesuatu yang gak enak. Engkau melarikan diri. Saudara kalau engkau dalam posisi seperti ini. Hineni kok misalnya tiba-tiba engkau gak suka. Kan saudara bisa lari dengan sangat mudah. Betul gak? Tapi kalau engkau adalah hineni bersujud. Atau berlutut. Bisa tetap jalan gak? Masih bisa. Meskipun dengkulnya sakit. Kan mumpung gak ada kursi. Kalau kita bersujud. Saudara gak suka dengan posisi sujud. Masih bisa gak? Bisa. Bergeser sedikit-sedikit. Tapi kalau engkau sampai tersungkur hineni dengan tingkatan yang rendah menurut manusia. Tapi itulah sikap hati yang paling tinggi di hadapan Tuhan. Engkau tersungkur. Gak ada lagi pilihan buat kita. Mau lari gak bisa saudara. Tersungkur itu paling cuma gelempang kiri, gelempang kanan. Atau cuma berguling-guling saja. Tidak bisa melarikan diri lagi di hadapan Tuhan. Kecuali engkau pilihannya hanya diam. Seringkali saya tuh selalu terpesona saudara ya. AL kalau misalnya dia sharing, tertata gitu rapi. Stepnya jelas. Kalau lihat Bevis itu lawatan. Saya kalau niru gak bisa percayalah. Kalau Bevis itu dengan teriak lawatan, semua orang kan terbakar. Gitu? Lawatan, saya pernah lawatan, pada diam semuanya. Jadi saya tahu saya kayaknya bukan revivalist Tuhan kayaknya. Gitu? Nah, tapi itu tidak bisa ditiru. Ada bagian kita masing-masing. Dan tapi kita ini tidak bisa menginginkan. Bagian kita apa? Ya udah punya orang. Kenapa dia bisa dengan gampang lari? Kenapa dia enak bisa menghindar? Kok saya gak bisa? Nasib saudara. Tuhan cuma bilang kalau engkau punya kerendahan hati. Yang tersungkur tadi kita tidak punya banyak pilihan. Selain apa? Memandang kepada kaki Tuhan. Saudara gak percaya coba atau saudara tersungkur. Lalu saudara tersungkur lihat-lihat. Nanti kan pandanganmu terbatas. Engkau lihat ke atas, lama-lama capek. Tapi kalau engkau tersungkur, engkau cukup mengangkat kepala sedikit. Kalau sudah di bawah itu dilihat apa sih? Kaki toh. Engkau cuma cukup memandang kepada kaki Tuhan. Seringkali kalau saya sharing, kalau kami berdoa dengan saudara-saudara yang lain. Tuhan ngomong apa? Lalu ada yang lihat bahwa ada puting beliung Tuhan. Ada gulungan kitab turun. Surga terbuka, taman yang indah. Saudara, saya tuh ngomong gini, Tuhan aku tuh kepengen toh. Lihat taman Tuhan yang indah. Ya toh. Kemudian lihat ada gulungan kitab, ada sidang ilahi. Kepengen gak saudara? Kepengen kalau saya. Tapi setiap kali Tuhan berikan penglihatan,
kok sedang tersungkur hanya melihat kaki atau paling lihatnya tongkat. Sedih saya. Isinya kok didikan toh Tuhan, tapi Tuhan ngomong, kamu tuh salah. Engkau diizinkan melihat kaki Tuhan, itu sebetulnya suatu kehormatan. Kita punya direct langsung melihat kaki Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang, semua ditaruh di kaki Tuhan. Itu. Semua lagu tuh, letakkan bebanmu di mana? Kaki Tuhan. Setiap kali yang diurapi siapa? Kakinya Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja, meletakkan semuanya dengan sangat mudah di kaki Tuhan. Tapi ini kita seringkali serakah, ingin apa? Memandang wajah Tuhan. Mati saudara. Oh, tidak ada sampai hari ini yang bisa memandang wajah Tuhan. Musa saja diselubungi. Tapi keinginan kita memandang muka dengan muka. Kita ini hamba. Engkau harus punya kerendahan hati. Kalau perlu merangkak, pegang kakinya. Kaki Tuhan jangan lupa. Kaki yang ada lubang pakunya. Jangan salah pegang kaki yang lain. Seringkali saat kita memandang, engkau menghadapi begitu banyak pilihan dalam hidupmu. Tapi pandanglah, carilah kaki yang berlubang paku. Yang membayar semuanya untuk semua dosa kita. Yang membuat kita sanggup menjalani hidup kita dan menghadapi semua. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan. Jubah sudah Tuhan sediakan. Kita bisa pakai. Tapi di mimpi itu dikatakan engkau harus makan ini dulu. Setelah engkau makan, maka engkau akan siap dan kuat dan bisa melaluinya. 3 hal. Kerendahan hati, engkau murni, dan satu lagi yang namanya lemah lembut. Dasar saudara, untuk engkau sanggup mengenakan jubah yang diberikan Tuhan. Yang anehnya tuh jubahnya apa? Merah dan putih. Saya percaya hari-hari ini kita berdoa lawatan untuk Indonesia. Menurut saya Tuhan bilang makan itu. 1 orang bisa membuat perubahan. Tapi 1 orang tidak cukup membuat lawatan terbesar yang bisa terjadi di Indonesia. Engkau butuh kerendahan hati. Engkau butuh kelemah lembutan. Dan engkau butuh murni di hadapan Tuhan. Gak punya perang sendiri. Tidak punya agenda pribadi. Benar-benar seperti saluran hanya menyalurkannya dari Tuhan. Sekali lagi, pagi hari ini kita mau koreksi. Apakah kita sudah punya kemurnian yang dari Tuhan? Atau selama ini engkau sudah memasukkan semua agenda pribadimu? Apakah hari ini kita sudah lembut, gampang dididik, diajar, kalau tidak suka biar dihancurkan. Lembut itu kan enak atau saudara, dipenyet gitu aja kan sebentar, gitu? Langsung hancur. Kalau kita ini lembut, Tuhan mau bentuk kita sederhana, gampang. Tapi kalau kita ini keras, mungkin Tuhan perlu palu segede palunya Thor tuh, untuk menghancurkan semua kekerasan hati kita. Dan itu lebih menyakitkan. Dihancurkan lebih. Tapi kalau engkau lembut, ditoel sedikit aja, engkau bisa langsung dibentuk. Hari ini pilihan. Apakah engkau akan memilih hajaran Tuhan yang begitu kuat untuk menghancurkan kekerasan hatimu dan pengertianmu yang salah? Apakah engkau memilih kita menjadi lembut yang gampang dididik, gampang diajar, gampang dibentuk oleh Tuhan? Itu pilihan. Dan kerendahan hati menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dan hanya memandang kakinya. Yang akan memberikan kekuatan untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan cuma 3 kata. Kerendahan hati, kelembutan, murni Tuhan. Kalau bukan Engkau yang tolong kami, Tuhan tidak bisa. Karena kami ini cenderung sombong. Kami punya kekerasan hati. Dan kami selalu punya maksud-maksud tersembunyi Tuhan. Terhadap Engkau. Terhadap sesama kami. Tuhan, kalau Engkau tidak anugerahkan semua kelembutan. Semua kemurnian. Semua kerendahan hati lewat didikan dan hajaran yang kami alami. Kami tidak bisa. Dan kami tahu Tuhan tidak ada satupun dari kami yang rela begitu saja Tuhan.
Tapi hari ini kami mau sekali lagi berdoa. Paksa rencanamu sampai jadi atas hidup kami. Semua yang keras Tuhan Engkau lembutkan. Semua yang palsu Engkau murnikan. Semua yang sombong ubahlah Tuhan menjadi kerendahan hati. Dan untuk itu kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan sekali lagi kami hadapkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus pegang dan genggam kami. Tata Tuhan. Potong semua karakter yang tidak baik. Dan masukkanlah Tuhan karakter ilahi-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Mari terus ajari kami hari demi hari. Jangan menyerah dengan kami Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau masih cinta kami Tuhan. Engkau masih mengingatkan kami untuk kami terus belajar dan belajar. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak ada satupun yang kita bisa melakukan itu tanpa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga kita adalah merupakan tanah liat. Kita itu merupakan selubung. Sehingga yang bisa mengekspresikan dalam hidup kita itu hanya Yesus. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, itu kita akan bisa melakukan yang namanya kerendahan hati, kemurnian, dan apa tadi? Lemah lembut. Ya, itu karakter Kristus. Minta kepada Tuhan, penuhi aku Tuhan, Engkau penuhi hidupku supaya keluar ekspresi ini, ya, keluar sesuatu eksekusi, tindakan yang kita lakukan seperti yang karakter Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji nama-Mu, mengisi cawan pujian dan penyembahan dalam hidup kami. Biarlah pujian dan penyembahan ini ya Tuhan, benar-benar membersihkan atmosfer Indonesia Tuhan. Karena kami tahu bukan sekedar di ruangan ini saja Kau bersihkan. Tapi Engkau tahu bahwa PW ini di streaming di mana-mana sampai di seluruh dunia ini Tuhan. Bukan sekedar di Indonesia tapi sampai di luar negeri. Dan ini melalui udara Tuhan. Kami percaya dan yakin akan membersihkan semua atmosfer dalam dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu setiap hari mulai jam 5 AOC sudah melakukan penyembahan. Terus menerus Tuhan, setiap jam di mana-mana ada penyembahan yang sambung menyambung. Akan membersihkan, mengisi cawan pujian dan penyembahan. Karena kami tahu pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kami, itulah yang menyenangkan hati-Mu. Akan membuat Tuhan semua kuasa kegelapan dihancurkan, semua yang kotor dibersihkan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah semua firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Jadikan kami bukan sebagai pendengar, tapi pelaku akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang mampu melakukan itu kecuali Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi Tuhan, terutama dalam bencana-bencana alam, keadaan iklim yang saat ini ada. Kalau Engkau sudah memberitahukan akan keadaan ekstrimnya suatu cuaca Tuhan, kami mohon Kau tetap pegang kendali atas bangsa kami.
Engkau pegang kendali atas Indonesia dan dunia ini. Kami minta di dalam nama-Mu, dengar doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau pegang semua cuaca yang ada. Sekalipun terjadi sesuatu gempa bumi, sekalipun terjadi banjir dan longsor, kami minta dalam nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau membuat semua secara minimal. Kami percaya Tuhan, supaya tidak banyak korban, melainkan terjadi tuaian besar-besaran di seluruh Indonesia ini. Dari Sabang sampai ke Pulau Papua, kami minta anugerah-Mu turun di atas pulau-pulau di Indonesia sampai ke luar negeri. Bapak, waktunya amat sangat singkat Tuhan. Biarlah terus lawatan ini terjadi di mana-mana, di desa-desa, di lereng-lereng gunung. Kami percaya lawatan-Mu akan terjadi. Kami sangat percaya Tuhan, lawatan buat hamba-hamba Tuhan di desa-desa, di pulau-pulau yang lain ini. Kami minta bangkitkan akan gembala-gembala sidang Tuhan, supaya Engkau sendiri akan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, kami sangat merindukan ada kebangkitan yang luar biasa di gereja-gereja, di pelosok-pelosok. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk sebentar sore ya Tuhan, ada kebaktian di tempat ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati 3 saudara kami akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan hikmat dan pewahyuan yang baru, untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami berdoa, biarlah Kau kirimkan anak-anak-Mu di pelosok-pelosok dimanapun kota ini, datang pada sore hari ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan semua saudara-saudara kami yang melayani di mimbar Tuhan, para penari dan semua multi. Kami minta semuanya Engkau kuduskan dan layakkan untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami. Ada suatu kuasa yang menguasai hidup kami sepanjang hari ini. Engkau kuasai mata kami Tuhan. Engkau kuasai akan telinga kami. Engkau kuasai Tuhan akan bibir mulut kami. Kuasai akan hati dan jiwa kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh semua indera kami ini ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Bapak, lepaskan kami daripada semua perkara yang tidak baik. Keraguan-raguan dan kekhawatiran kami dipatahkan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tangan kami keangkat. Kami mau mengurapi tangan kami. Karena kami tahu sepanjang hari ini kami akan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah Engkau ikut bekerja di dalam pekerjaan kami. Sehingga apa yang menjadi jatah kami hari ini tidak kececer Tuhan. Tapi dapat kami terima dengan utuh. Inilah kaki kami. Biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang Engkau sudah tentukan hari ini kami harus berjalan kemana. Supaya kami benar-benar hidup kami Tuhan. Engkau yang menentukan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya. Berkat anugerah yang berasal daripada-Mu pagi ini turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.